ya postingan dari Hatta Halilintar dan captionnya juga ya ini kan menyangkut anak Dedi juga ya, putri Dedi almarhum Vanessa Angel, dan ya banyak juga teman-teman media akhirnya minta wawancara dan klarifikasi juga mengenai postingan dari Hatta Halilintar. Dan captionnya itu kan ya mengenai ya flashback lagi di mana dulu Vanessa hamil di luar nikah dan tidak disetujui. Dan kalau dilihat captionnya itu ya Dedi membenarkan gitu, bukannya menutup membuka aib, tapi memang membenarkan memang itu kejadiannya memang seperti itu gitu. Memang pada saat itu almarhum ya sudah berbadan dua, dan secara keluarga Dedi dan keluarga dari pihak sana juga memang kita berdua sama-sama tidak menyetujui ya, tidak merestui hubungan atau pernikahan yang akan dilangsungkan oleh almarhum Vanessa dan almarhum Bibi pada saat itu gitu. Tapi karena sudah berbadan dua, kita sebagai orang tua mau gimana lagi ya. Jadi pada saat itu memang keputusan yang sangat sulit untuk kedua belah pihak keluarga. Dedi juga tidak menyetujui, dari pihak sana juga tidak menyetujui. Jadi itu caption yang yang dibuat oleh Hatta memang benar dan memang tidak disetujui oleh keluarga gitu. Tapi memang ada cerita lain di balik ketidaksetujuan atau tidak restunya antara keluarga sana dan keluarga Dedi gitu kan. Ya walaupun bagaimanapun setiap pernikahan itu kan harus diawali dengan seperti meminang atau melamar kan ya kan. Ya pada saat itu tidak ada lamaran, tidak ada meminang, tidak ada proses melamar, tidak ada proses tunangan atau tidak ada gitu. Jadi sangat disayangkan juga pada saat itu keluarga sana tuh, keluarga dari Bibi itu tidak datang ke rumah Dedi, tidak meminta, tidak meminang, tidak melamar gitu. Jadi ya seperti pernikahan yang sangat kurang elok lah, kurang layak lah ya Dedi katakan. Tapi mau gimana lagi ya, karena Vanessa pada saat itu sudah berbadan dua ya, tapi ya kita kecewa, Dedi kecewa, tapi mau diapain lagi. Ya ini yang mungkin banyak orang yang belum tahu kan pernikahannya, proses pernikahannya itu gimana gitu. Proses pernikahannya itu tadi tidak ada proses lamaran. Harusnya sebagai orang yang punya adat istiadat Minang, apalagi ya menjunjung tinggi adab ya, harusnya kan datang ke rumah Dedi ya, paling nggak kita kenalan ya, meminta, meminang atau melamar. Itu proses itu tidak ada gitu. Jadi sangat-sangat disayangkan. Tapi ya itu dia postingan dari Hatta Halilintar ini kan jadi viral dan jadi rame dan melibatkan Dedi juga sebagai keluarga almarhum Vanessa ini. Det, artinya postingan haters itu benar adanya ya Det ya? Iya benar adanya kan. Dedi lihat juga postingannya dari Hatta Halilintar gitu. Jadi memang benar. Dan Dedi juga dikirim oleh beberapa teman, ada yang ngirim ke Dedi kalau Hatta Halilintar membuat postingan, ada fotonya Hatta dan foto Vanessa ya kalau nggak salah di situ ya. Det ngelihat perasaan Dedi pas ada postingan itu diungkap lagi, maksudnya dibahas lagi, seperti apa sih Det? Ya sangat sedih sih ya, karena Dedi udah move on ya. Dedi sudah melupakan, artinya bukan melupakan dalam arti melupakan benar-benar melupakan, artinya sudahlah yang kemarin sudah selesai gitu ya. Sekarang Dedi mau fokus ke depan ya, fokus untuk hidup diri sendiri ya, fokus mengurus Mayang ya. Jadi sebenarnya melihat spion lagi gitu, yang tadinya udah fokus ke depan ternyata harus melihat spion, harus melihat ke belakang lagi. Tapi ya nggak apa-apa, artinya
ya selama itu ada hubungannya dengan Vanessa, apalagi fotonya juga tercantum, ya paling nggak Dedi harus mengklarifikasi biar gimana pun almarhum Vanessa kan anak Dedi ya, gitu. Jadi ya teman-teman media juga mungkin pingin tahu komentar Dedi gimana atau klarifikasi gimana. Ya udah, akhirnya melihat kemarin postingan itu ya sedih lagi ya kan, mengingat lagi masa-masa lalu, apalagi yang Dedi tadi bilang ya, ada hal-hal yang kurang berkenan dalam hal pernikahannya Vanessa dulu ya, tidak ada lamaran, tidak ada hal yang ya seperti Dedi tidak merasa Vanessa dan Dedi itu tidak merasa dihargai gitu sama keluarga sana gitu ya, karena tidak ada proses proses lamaran ya. Coba deh teman-teman media gimana perasaan Dedi pada saat itu gitu kan, tidak ada lamaran, tiba-tiba tahu-tahu kita ketemu di rumah pengacara Bang Milano pada saat itu, terus baru ketemu di situ langsung menikah. Kayaknya gimana ya, mengganjal sih, sakit hati Dedi, sakit, tapi ya mau diapain ya, memang itu udah takdir, udah jalannya dari Allah, ya sudah Dedi ikhlas menerima apa yang terjadi pada saat itu, walaupun berat sekali, berat banget, tapi ya akhirnya bisa pelan-pelan kan bisa move on. Kayak sekarang dia udah move on lah, udah nggak melihat ke belakang lagi, sudah nggak mengingat-ingat itu lagi, tapi ada postingan ini ya jadi ingat lagi. Tapi ya teman-teman media banyak yang telepon Dedi kan, ya kasihan juga kalau mereka nggak dapat berita yang mau, mungkin mereka ingin tahu klarifikasi dari Dedi gitu ya, salah satunya dari Inten ini kan. Ya. Artinya benar ya dengan adanya Pak Haji Faisal nggak pernah minta izin buat anaknya nikah sama Vanessa sendiri ya, Det ya? Iya benar banget, benar. Tidak ada tidak ada proses meminang atau proses lamaran, itu tidak ada sama sekali gitu kan. Jadi coba deh, sebagai orang yang punya adat istiadat kental sekali dengan darah Minangnya ya kan, harusnya kan tidak seperti itu ya kan, harusnya datang kulo nuwun, assalamualaikum ya kan, paling nggak kenal dulu. Ini tidak ada sama sekali, tidak ada proses lamarannya, tidak ada. Makanya juga akhirnya Dedi gimana ya, melihat keluarga mereka kok seperti itu, jadi kurang respect gitu ya, dengan cara mereka seperti itu gitu, yang tidak artinya menggampangkan gitu ya. Padahal ini kan putra mereka, ini putri Dedi juga, walaupun pada saat itu Vanessa sudah hamil, ya harusnya kan tetap ada proses lamaran gitu kan. Kita jalankan proses lamaran, proses meminang, terus bertemu keluarga besar dan keluarga besar sana dan keluarga besar Dedi gitu. Harusnya kan seperti itu prosesnya. Tapi itu tidak ada sama sekali, nggak ada sama sekali. Jadi udah langsung ketemu di rumah Bang Milano, langsung ada penghulu, langsung menikah di situ. Dan hari itu juga baru kenal dengan bapak dari almarhum Bibi, itu baru kenal di situ. Jadi sangat disayangkan sekali proses pernikahan almarhum dulu. Det, artinya Dedi juga nggak pernah restuin Vanessa nikah sama Bibi ya, Det? Iya, jadi yang tadi Dedi bilang, jadi Dedi tidak merestui hubungan Vanessa dengan Bibi, karena pada saat itu ya kurang lebih 6 bulan sebelum atau lupa Dedi ya, pokoknya nggak jauh beda itu kan waktunya Vanessa itu sudah tunangan sama Mas Didi kan, Didi Mardika kan, cucu dari proklamator Bung Karno pada saat itu juga. Nah ini prosesnya berbeda gitu. Kalau Mas Didi ini pada saat mau tunangan itu datang ke rumah Dedi, terus silaturahmi, terus meminta Vanessa untuk dilamar, terus tunangan, itu berbeda gitu. Jadi pada saat itu Dedi merestui hubungan Vanessa dengan Mahardika
Itu Dedi merestui karena Dedi sudah ketemu dengan Mahardika, ketemu udah hampir 2-3 kali gitu meeting untuk tunangan, terus habis tunangan nanti mau menikah. Pada saat itu kalau nggak salah udah prawet juga kan sama Mahardika. Itu Dedi udah setuju gitu, udah 99,9% dia udah setuju, udah Mahardikanya juga baik ya, sopan, menghargai Dedi gitu. Nah, ini bumi dan langit gitu bertolak belakang dengan keluarga almarhum Bibi yang tidak menghargai Dedi, tidak bertemu, tidak meminang, tidak adalah proses lamaran gitu. Jadi ya jelas Dedi tidak menyetujui hubungan Vanessa dengan Bibi itu tidak setuju karena 6 bulan sebelumnya waktu itu sudah mau menikah. Vanessa sama Mahardika itu sudah mau menikah, sudah tunangan, sudah mau menikah. Hubungan Dedi juga sudah baik dengan Mahardika ya, sering ketemu, udah beberapa kali ketemu ya, makan malam ya, terus ketemu Dedi gitu. Nah jadi kalau ditanya tidak merestui ya jelas tidak merestui gitu, tapi karena pada saat itu sudah berbadan dua ya mau diapain, akhirnya akhirnya ya menikah walaupun terpaksa ya, pada saat itu kalau misalnya Vanessa belum menikah sih belum hamil sih udah Dedi tetap tidak akan merestui gitu, tidak akan merestui. Mungkin keluarga sana juga tidak akan merestui. Mungkin kalau mereka tidak merestui juga karena kan setelah sama Mahardika entah tahu gimana akhirnya juga nggak jadi kan menikah, terus ada kasus prostitusi online pada saat itu kan. Nah mungkin keluarga sana kan melihat Vanessa ini kan punya kasus yang kurang baik gitu kan ya, makanya mereka juga tidak mau menerima Vanessa menjadi istrinya dari Bibi gitu karena ada kasus yang itu gitu. Nah, jadi kita sama-sama tidak mau tidak merestui lah hubungan antara Vanessa dan Bibi. Ded, ngelihat komentar Atta yang mendoakan almarhum Vanessa dan Bibi dan lain-lain seperti apa, Ded? Ya kalau masalah doa, alhamdulillah ya Vanessa bukan hanya didoakan oleh Atta aja, tapi didoakan oleh seluruh Indonesia, ya masyarakat Indonesia mendoakan Vanessa dan Bibi. Ya artinya kalau didoakan ya syukur alhamdulillah. Semoga doanya Atta Halilintar tuh sampai ya, semoga diijabah sama Allah. Biar gimana pun orang yang sudah almarhum kan kita harus kirim surat Al-Fatihah mendoakan agar ya almarhum dan almarhumah tenang di atas sana. Tapi kan ada postingannya dari Atta juga tuh yang dibaca juga kan dari keluarga sana Pak Faisal bilang ya semoga mereka tenang di atas sana. Sebenarnya kalau dibilang tenang yang tahu anak Dedi kan ya Dedi sendiri ya, putri Dedi Vanessa almarhum yang tahu Dedi sendiri. Kalau dibilang tenang sih sebenarnya Vanessa di atas itu sebenarnya belum tenang gitu. Karena ada hal-hal yang masih mengganjal di dunia ini yang kalau kita misalnya bisa melihat Vanessa di atas itu yang menangis gitu ya. Ya melihat pertama ya melihat Dedinya sama auntinya Mayang belum bisa ketemu Gala. Pasti Vanessa menangis, pasti sedih di atas sana. Kedua ya harta bendanya Vanessa yang masih belum sampai di Dedi, masih dikuasai oleh keluarga sana, itu juga pasti nangis Vanessa ya kan. Harusnya kan beberapa baju-bajunya atau beberapa benda-benda yang bisa diberikan ke Mayang, tapi sampai saat ini belum ya. Ada lagi makamnya ya, dulu kan Vanessa ingin dimakamkan di dekat makam almarhum mamahnya, tapi akhirnya dimakamkan di jauh dari makam mamanya. Mungkin masih menangis. Jadi ya salah sih kalau dibilang udah tenang di atas sana, kata keluarga sana ya nggak tenang lah. Dedi yang tahu kan Dedi gitu kan, karena setiap event momen-momen ulang tahun Mak Vanessa, momen dimana kecelakaan Idul Fitri itu Vanessa pasti selalu datang ke kamar Dedi, dan itu selalu ada bunga melati, kadang Dedi dimimpikan gitu. Itu menandakan Vanessa di atas tuh belum tenang
masih mengganjal, dia masih melihat ada sesuatu yang dia belum tenang di atas sana. Itu yang hal-hal yang tadi yang disampaikan. Terakhir Det, apa yang mau disampaikan Det? Ngelihat masalah ini diungkit lagi dan Oke, ya kalau yang mau sampaikan ya, kalau secara bijaknya ya udahlah, mohon jangan diungkit-ungkit lagi ya, jangan dibuka-buka lagi luka lama ya, biar gimana pun itu sudah takdir dan jalan dari Allah ya. Tapi kalau misalnya memang ada sesuatu yang yang mengganjal antara Atta Halilintar dan keluarga Faisal, ya silakan aja diselesaikan ya secara baik-baik gitu kan. Jangan membawa nama almarhum Vanessa ya, karena ya biar gimana pun itu kan aib ya, tapi walaupun aib, jadi melihat ya ini bukan satu hal yang harus ditutup-tutupi. Memang begitulah kenyataan yang memang benar gitu, kenyataannya seperti itu ya, itu kan aib. Itu aja sih. Jadi menurut Dedi sih ya, semoga bisa diselesaikan secara baik-baik lah kalau misalnya ada masalah antara keluarga Atta dan keluarga Faisal. Itu aja sih ya.